ba'du. Jadi hadirin mulia, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan kepada saya, sebenarnya saya tidak begitu tertarik membicarakan masalah ini karena seakan-akan saya mau terlibat ke dalam politik praktis, karena saya ini tidak mau terlibat dalam politik praktis, tapi saya ingin menyampaikan secara keilmuan saja. Artinya ada referensi kita ya di dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun asar sahabat. Karena hidup kita ini tidak lepas daripada itu. Nah, sekarang yang sedang hangat kan terjadi peradilan ya, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Jakarta Timur ya kan. Terus 3 orang sekarang sudah menjadi tersangka dalam perkara itu. Satu adalah Habib Rizik, yang kedua adalah Gus Nur, yang ketiga adalah Yahya Wahloni. Ketiga-tiga ini masalahnya itu adalah satu diantaranya ujaran kebencian dan satu lagi adalah kesalahpahaman terhadap sesuatu. Saya ingin mengomentari bukan apa-apa, karena kalau kita lihat waktu sidang Habib Rizik kemarin itu in absentia, orangnya tidak dihadirkan. Jadi bagaimana kita mau mengetahui perkara terhadap seseorang sementara orangnya tidak hadir? Nah, bagaimana misalnya seorang hakim membuat satu keputusan orangnya tidak hadir, gitu. Dan padahal waktu itu Habib Rizik sendiri kan dia sudah siap untuk dihadirkan, malah dia maunya dihadirkan. Nah, kalau dia tidak hadir, katakanlah teknologi kita sekarang sudah maju, bisa online, tapi itu kan tetap ada kelemahannya. Karena hadir dengan tidak hadir itu sesuatu yang berbeda. Karena Jibril dengan Rasulullah itu hadir ketika turun Iqra, bukannya Jibril jauh, bukannya Rasulullah jauh, berdekatan. Bahkan saling bersinggungan itu lutut, ya begitu. Maka dikatakan Iqra, ma'ana biqori, aku tidak pandai baca. Rupanya maksud Iqra di situ bukan baca, karena Jibril sendiri tidak menunjukkan tulisan, tetapi masuk Iqra di situ ikror, berarti ulangi gitu. Jadi kehadiran ini penting. Jadi in absentia itu hanya dinyatakan darurat ya ketika tersangka tidak bisa hadir karena sesuatu yang darurat, sakit ataupun berhalangan apalah begitu. Ini tidak begitu juga Gus Nur juga begitu. Ya Yakut ya kan, ya Menteri Agama tidak dihadirkan padahal tersangkanya dia. Jadi bagaimana mau akhirnya pengacaranya kan walk out keluar karena dianggap tidak memberikan support. Nah, ini hadirin mulia. Begitu juga Yahya Wahloni. Kalau Yahya Wahloni ini kan dia seorang mu'alaf dan mengerti kitab-kitab, ya namanya dia ahli kitab. Dan dia menjadi banyak berdakwah ke sana kemari. Nah, Yahya Wahloni ini kalau kita lihat secara umum dia sudah benar. Cuman ada satu yang perbuatan dia yang kemarin itu dia membunuh anjing di jalanan karena dianggapnya anjing ini adalah sesuatu barang yang najis begitu. Nah, tapi kita nggak bisa melihat in case. Kalau in case itu siapa saja bisa terjadi. Seseorang kecelakaan bukan karena batu besar, karena batu kecil dia tergelincir. Tapi itu tidak bisa kita jadikan patokan seseorang itu terus langsung dia batil dan abal-abal. Nggak boleh begitu juga. Ya harusnya ustadz-ustadz yang mengatakan abal-abal itu yang introspeksi. Introspeksinya bagaimana? Dia sudah berbuat nggak sesuatu yang maksimal seperti Yahya Wahloni. Kalau dia belum berbuat, dia nggak boleh mengatakan abal-abal. Karena Ustadz Wahloni ini setahu kita sudah lama dia berdakwah. Nah, cuman dia bikin seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang ada satu asar ya kan, katakanlah misalnya keturunan Nabi Isa nanti. Nabi Isa itu turun dari langit pertama dengan 3 tugas. Yang pertama dia akan menghancurkan salib, karena dengan salib itu manusia sudah menyembah selain Allah. Yang kedua dia akan membunuh babi, karena babi itu sesuatu yang diharamkan Allah tetapi dihalalkan oleh manusia. Yang kedua dia akan memancung leher Dajjal. Jadi itu ada semuanya, tapi itu sifatnya in case. Makanya kalau kita di dalam agama Islam ini, dalam Islam ini kita sifatnya harus total, jangan kita sepotong-sepotong. Jadi kita minta juga kepada para penguasa, katakanlah sekarang ini kalau kita katakan dari pihak Departemen Agama ya kan, sebenarnya kan dia sendiri sudah menyatakan bahwa
Saya bukan menteri menteri agama Islam saja, saya menteri semua agama. Sebenarnya kata-kata ini sudah merusak akidah dia. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Dia harus sebagai seorang muslim, dia harus berani dengan konsekuen ya, dengan apapun resikonya dia harus mengatakan itu. Jadi gitulah kesimpulannya ya, kita minta supaya semua orang-orang yang berada di permukaan ini dengan hati-hati bicara dan harus dengan ada syariatnya. Demikianlah jawaban saya ini, semoga teman-teman semua merasa ini dengan adab ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu